Pernah nggak sih ngerasa capek banget? Tiap buka media sosial isinya berita politik, drama, debat yang kayaknya nggak ada ujungnya. Rasanya energi kita tuh kayak terkuras habis. Kalau kamu ngerasain itu, kamu nggak sendirian kok. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah cara pandang baru yang bisa jadi jurus andalan kamu. Kita mulai dari angka ini ya, 65%. Ternyata, segitu banyaknya orang dewasa yang ngaku mereka tuh lelah sama berita politik. Jadi ini bukan cuma perasaan kamu atau beberapa orang aja, ini udah jadi fenomena umum. Rasa capek ini beneran ada, dan ada alasan kuat di baliknya. Dan ini dia nih poin kuncinya. Rasa lelah yang kamu rasain itu bukan kebetulan. Justru ini disengaja. Ini adalah bagian dari model bisnis yang namanya ekonomi perhatian. Model bisnis ini tuh untung dari stres dan emosi kita. Kayak rasa marah dan takut, biar kita terus-terusan balik lagi, terus-terusan nge-scroll. Jadi, masalah yang kita semua hadapi ini ada namanya political burnout, atau kejenuhan politik. Ini adalah kondisi di mana kita terus-terusan merasa harus bereaksi, cemas, dan akhirnya, ya ampun capek banget dan ngerasa nggak bisa berbuat apa-apa. Siklusnya tuh kayak gini, kita kejebak jadi warga reaktif. Kita bereaksi sama setiap headline berita, kita makan semua informasi tanpa filter, yang ujung-ujungnya bikin kita cemas luar biasa tapi dampaknya kecil banget. Kita ngerasa ada sesuatu yang mendesak, tapi kita nggak punya kekuatan buat ngubah apa-apa. Seringnya yang tersisa cuma adu argumen atau pencitraan di media sosial. Eits, tapi tenang, ada solusinya. Solusinya bukan berarti kita kabur atau jadi apatis ya. Justru ini adalah sebuah respons yang cerdas dan memberdayakan. Kita sebut saja minimalisme politik. Jadi, minimalisme politik itu apa sih? Gampangnya gini, ini adalah cara kita mengatur energi mental dan emosional kita secara strategis. Tujuannya ada dua. Pertama, biar kita lebih tenang dan damai secara pribadi. Dan kedua, justru biar partisipasi kita sebagai warga negara jadi lebih efektif, bukan malah melempem. Oke, biar nggak salah paham, ini penting banget. Minimalisme politik itu bukan berarti apatis atau cuek sama sekali. Bukan. Tapi ini adalah tentang kesengajaan yang strategis. Ini tentang memilih, di mana dan bagaimana kita menggunakan energi kita yang terbatas ini untuk hasil yang maksimal. Prinsip intinya bisa diringkas dalam 3 kata yang udah sering kita dengar, lebih sedikit tapi lebih baik. Ini berlaku buat barang-barang kita, dan ternyata berlaku juga buat cara kita terlibat dalam politik. Yuk kita lihat gimana prakteknya. Oke, praktek yang pertama dan mungkin yang paling penting adalah menjinakkan banjir informasi yang masuk. Kita harus beralih dari disemprot selang pemadam kebakaran, jadi minum dari aliran air yang jernih dan tersaring. Ada 3 langkah buat diet berita lambat kita. Pertama, sebisa mungkin hindari feed algoritma yang sengaja dirancang bikin kita emosi. Kedua, coba pakai aturan 3 pilar buat sumber berita. Dan ketiga, buat semacam anggaran politik untuk waktu dan perhatian kita. Aturan 3 pilar ini cerdas banget buat nyederhanain asupan berita kita. Cukup 1 kantor berita netral, misalnya AP atau Reuters, buat dapat fakta mentahnya. 1 koran lokal, biar kita tahu dampak di lingkungan sekitar kita, tempat di mana kita punya pengaruh nyata. Dan 1 majalah yang isinya mendalam, jadi kita dapat konteks, bukan cuma hebohnya berita harian. Coba deh, renungin kalimat ini. Ini benar-benar melegakan. Cuma karena ada sesuatu yang lagi heboh, bukan berarti kita harus langsung punya opini saat itu juga. Kasih diri kita izin buat mengamati, belajar, dan mikir dulu sebelum bereaksi. Oke, tadi kan kita udah atur inputnya. Sekarang kita beralih ke output. Praktek kedua ini fokusnya adalah gimana caranya biar tindakan kita lebih strategis dan lebih berarti. Nah, disinilah letak paradoks pengaruh. Seringkali, energi kita tuh habisnya kayak gini. 90% kita pakai buat mikirin drama nasional atau global, di mana pengaruh kita sebagai individu itu kecil banget. Dan cuma sisa 10% buat urusan lokal. Padahal disitulah kita sebenarnya bisa bikin perubahan besar. Jadi, kuncinya adalah pindahin fokus kita. Dari lingkaran kepedulian, yaitu hal-hal yang kita peduliin tapi nggak bisa kita kontrol, ke lingkaran kontrol, yaitu hal-hal yang beneran bisa kita ubah. Disinilah letak kekuatan kita yang sebenarnya. Terus gimana caranya? Gampang. Pertama, utamain isu-isu lokal. Keputusan rapat RT, RW, atau kebijakan di kota kamu itu dampaknya jauh lebih langsung ke kehidupanmu. Kedua, pilih 1 atau 2 isu utama yang paling kamu pedulikan. Kamu nggak bisa nyelamatin dunia sendirian kan? Dan ketiga, ganti kebiasaan cuma komentar di internet dengan kontribusi nyata, sekecil apapun itu. Nah, dalam berinteraksi, aturan ini ampuh banget. Aturan meja makan. Intinya, kalau kamu nggak akan ngomongin itu ke orangnya langsung sambil ngopi bareng, ya jangan diomongin di balik layar komputer. Ini tentang menjaga hubungan baik dan nggak terjebak permusuhan.
Jadi, apa dong hasil akhirnya? Apa imbalan yang kita dapat dari menerapkan pendekatan minimalis ini? Perubahannya tuh jelas banget, kayak before after gitu. Kita beralih dari yang tadinya reaktif sama tiap berita, jadi fokus ke tren jangka panjang. Dari yang tadinya debat kusir sama orang nggak dikenal di internet, jadi ngobrol sama tetangga di dunia nyata. Dan yang paling penting, dari cemas tingkat tinggi tapi dampaknya rendah, jadi lebih tenang dengan dampak yang lebih terarah. Pada dasarnya, inilah transformasinya. Kamu bergerak dari seorang warga yang reaktif menjadi seorang pemikir yang punya prinsip dan kontributor yang strategis. Kamu ambil alih lagi kendalinya. Hasilnya buat diri kita sendiri? Wah, banyak banget. Kapasitas mental kita balik lagi. Emosi kita jadi lebih stabil, pikiran jadi lebih jernih. Dan yang paling penting, kita jadi punya banyak energi lebih buat hal-hal yang beneran penting dalam hidup kita. Jadi, saat kita berhasil merebut kembali energi kita dari hiruk-pikuk siklus berita 24 jam, kita akan dihadapkan pada satu pertanyaan terakhir yang dalam banget. Apa yang bisa kamu capai untuk komunitasmu, keluargamu, dan pertumbuhan dirimu sendiri jika energimu diarahkan oleh nilai-nilaimu, bukan oleh notifikasi di ponselmu? Ini adalah pertanyaan yang kami ingin kamu renungkan. Coba pikirkan baik-baik.